Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Kamis 26 Oktober 2023 dan masih bersama saya Khairul Fahmi serta narasumber kita ada Bapak Alcala Zamora dan juga Bang Romi Arustam. Kita kembali berbincang bersama dengan mereka berdua. Kita kembali terlebih dahulu ke Bapak Alcala Zamora. Nah, untuk proses membatik ini sendiri Pak, tadi kita sudah berbicara mengenai perkembangan dan sebagainya. Sekarang prosesnya sendiri. Untuk membatik ini sendiri susah nggak? Terus ada berapa macam proses mulai dari mungkin pemilihan kain, bahan dan sebagainya. Silakan Pak, sebelum kita ke Bang Romi juga cerita nanti. Sebelum saya masuk ke proses, saya ada yang kurang sedikit aja. Boleh. Karena awal mula 83 itu munculnya Busure. Setelah itu diikuti oleh Rejang Lebong, namanya Batik Kaganga. Oh, Batik Kaganga. Ya. Baik. Terus dilanjutkan ke Pahyang, Batik Diwo namanya. Batik Diwo. Batik Diwo. Oke. Nah, menjelang 2000 ke atas itu ada namanya muko-muko yang disebut gurita mungkus itu. Jadi dia mengangkat motif lokal. Iya. Artinya di sana banyak gurita disebut gurita mungkus. Oke. Ada namanya sekundang. Kalau kita tahu Bengkulu Selatan sekundang setungguan ya, saling tolong. Dia membawa motif itu berdasarkan kearifan lokal budaya mereka. Oke. Salah satunya ada bermis, kayak seluma bermis. Iya. Mungkin banyak remis ya. Nah, kalau Bengkulu Utara namanya kagano. Nah, itu dominan kepada burung plis, namanya burung kacamata enggano. Iya. Nah, itu motif utara. Nah, ada lagi motif yang penoy. Penoy itu Rejang Lebong. Lebong itu namanya. Nah, itu dia mengambil kearifan lokalnya dari ragam bias yang ada di rumah. Oke. Ya, itu beberapa daerah, termasuk yang terakhir ini adalah namanya Sungai Lemau. Sungai Lemau berarti di mana? Apa namanya yang di Benteng? Oh, di Benteng. Ya. Baik. Nah, dia itu yang terakhir itu mengangkat Busure. Tapi seluruh daerah Bengkulu perkembangannya cukup lumayan. Ada batik di Bengkulu. Oke, baik. Walaupun Busurenya kita unsur Busurenya keinginan gitu. Nah, balik ke proses pembatikan ini memang kalau dikatakan rumit ya. Iya. Makanya harganya mahal. Jadi proses pembatikan itu ada teknik canting namanya, ada teknik cap. Tapi tetap prosesnya penggunaannya menggunakan menggunakan lilin. Iya, menggunakan lilin. Atau istilah Jawanya, kalau istilah batiknya malam. Ya. Nah, itu setelah proses awalnya mulai dari jiplak sampai memindahkan terus sampai mencanting dan teknik cap. Cap itu juga menggunakan proses pembatikan tapi lebih rumit mencanting ya. Kalau cap itu tinggal dibuat capnya, Iya. tetap dicap di atas bantalan, di atas kain putih, menggunakan lilin juga. Iya. Tapi itu proses pembatikan. Nah, sedangkan pengolahan zat warnanya ada zat warna alam, zat warna sintetis namanya. Ya. Nah, sekarang sudah muncul zat warna alam. Kita bersyukur juga karena kita potensi bahan baku yang ada di Bengkulu itu cukup lumayan. Melimpah ya. Aku tinggal mengolahnya bagaimana. Memang kelemahannya ribet mengolah zat warna itu karena itu membutuhkan proses yang panjang. Betul. Kalau sintetis kan sudah ada zat warna tinggal diaduk, diolah, nah sekarang zat warna misalnya naphtol, indigusol, presion, rapid dan lain-lain sebagainya itu zat warna yang sudah tersedia. Ya, istilahnya kalau sintetis itu instan. Iya, Kimia. warnanya ya kimia masalahnya. Nah, untuk menggunakan zat warna alam kita kan harus mencoba bagaimana mengolah mulai sampai 1 hari sampai 2 malam. Diolah, direbus,
ya itu prosesnya panjang. Betul. Nah, itulah proses. Kalau printing bukan batik ya. Printing itu motifnya aja yang kebutuhan kain busure. Kebanyakan kan kalau printing kan murah harganya. Iya, betul. Nah, kalau kita buat proses, ya kebetulan saya buat ada 3 desain motif yang saya buat, yang desainnya saya coba buat, minta tolong Ibu Santi dari Kampung Busure Betungan. 3 motif, satu kain untuk bahan kemeja itu harganya ya mungkin karena desainnya saya ya agak murah lah, 700, 800, 900, ada yang jutaan, tergantung ke tingkat kerumitan desain sama bahan baku. Kalau sutra lebih mahal lagi. Nah, itu harganya bisa masih murah lagi nggak sih Pak? Atau memang standar harganya? Sudah harganya begitu. Oh, udah baik. Itu paling murah ya kalau ada 600, tapi 600.000 untuk satu bahan baju gitu ya, 2 meter seperempat gitu ya. Tapi zat menggunakan ya bahannya bukan kain kereta kencana, prima gitu kan. Nah, kalau sudah kereta kencana, sutra yang berkaitan dengan sutra alam, nah itu udah mahal lagi. Iya, betul. Belum lagi proses zat warna yang diolah berapa kali naik, misalnya 3 kali, 4 kali celup, atau prosesnya menggunakan warna yang banyak. Itu lain lagi harganya. Oke, baik. Nah, karena orang nggak tahu kalau melihat bagaimana memproses batik, pantas harganya mahal. Betul. Nah, Ada prosesnya ya Pak. Iya, perawatannya penting juga. Karena kalau namanya batik tulis, batik proses pembatikan itu tidak boleh dicuci di soda tinggi, deterjen ya. Dijemur di air, di panas matahari, dia diangin-anginkan. Menggosoknya pun menggunakan setrika kadar panas yang harus dialas. Oke, baik Pak. Nah, itu proses perawatan. Baik, siap. Kita beralih dulu ke Bang Romi tentunya. Nah, untuk Bang Romi sendiri, saya pernah berbincang juga dan juga bertanya juga mengenai ini nih. Sepertinya kenapa kalau batik di Jogja, di Solo itu harganya murah-murah dan produksinya banyak. Nah, kenapa Bengkulu nggak bisa seperti itu? Batik Besurek yang mungkin orang banyak pengen pakai batik Besurek, pengen punya motif yang kayak Pak Alzamora pakai nih. Nah, kebanyakan orang Bengkulu belum punya nih. Itu mungkin karena harganya yang terlalu ekspensif, mahal mungkin, atau seperti apa? Kenapa nggak bisa seperti yang di Jogja, sentralnya batik dan lain sebagainya? Silahkan. Saya kira kalau harga itu, kalau prosesnya itu proses membatik ya, tangan itu pasti mahal. Dan printing itu bukan proses membatik, dan dia memang murah dan banyak. Jadi hari ini saya buat desain untuk batik, untuk print. Jadi. Nanti malam sudah bisa cetak, besok sudah jadi baju. Berarti di Bengkulu tidak diperbolehkan untuk memprinting batik Besurek? Kita tidak ada alat istilahnya itu seperti mereka yang dalam jumlah besar ya. Tapi di Bengkulu sudah mulai banyak. Sudah ada. Baik. Artinya begini, perkembangan zaman, peradaban, teknologi itu tidak bisa kita hindari. Sama dengan halnya kami di Seni Rupa itu, sekarang zamannya sudah mulai bergerak kepada AI, Artificial Intelligence. Ini sekarang kalau kawan-kawan yang penggiat digital, karya-karya digital, masih aman, tapi sudah mulai berdebar nih sekarang. Mereka akan tidak dipakai lagi dalam waktu dekat. Oke, itu kenapa? Artinya apa? Teknologi itu akan mengendalikan semuanya nanti, akan mengambil alih. Tapi segmen manual, freehand itu tetap akan abadi. Gitu. Nah, begitupun dengan kondisi yang batik tadi. Ada segmen-segmen orang yang itu sangat mencintai proses batiknya itu. Ya, betul. Dia sanggup untuk bayar mahal asal mendapatkan proses membatik itu dengan hasil yang dia inginkan. Pariwisata juga begitu. Pariwisata kalau misalnya ada wisatawan, tidak semuanya kita samakan, mereka harus tinggal di hotel. Orang yang sudah kaya raya, miliarder, kadang mereka nggak suka tinggal di hotel. Mereka maunya tinggal di daerah pedalaman, kemudian
ada homestay, rumah penduduk dengan kearifannya, mereka suka di situ. Oke. Artinya segmentasinya. Oke, baik, saya potong mungkin kalau wisatawan yang datang ke Bengkulu nih, itu kan beragam tentunya. Ya. Nggak mesti banyak orang yang memiliki dana yang cukup untuk membeli dari kain basure ini sendiri. Dan mungkin mereka pengen kain basure yang mungkin ekonominya rendah itu pengen sekali punya batik, tapi harganya cukup mahal itu Bapak. Nah kalau di Jogja kan mereka bisa ngambil oleh-oleh yang cukup, wah ini batik Jogja nih, batik Jogja nih, batik Jogja nih kayak gitu Pak. Itu kenapa di Bengkulu nggak bisa kayak gitu? Kompetitif saya kira, karena pasar di Bengkulu itu belum sekompetitif di Jogja. Oke. Ya. Kemudian perputaran pasar di sana itu cukup tinggi. Jadi hari ini kita menemukan produk hal yang baru di Malioboro. Minggu depan sudah ada satu lagi yang berbeda, 2, 3, 4. Baik. Tapi di Bengkulu hari ini kita menemukan hal yang baru, produk kerajinan itu bisa berbulan-bulan bertahan, ya nggak ada yang lain. Nggak berputar. Jadi Perputaran ya itu. betul. Jadi Ide lama juga, ya idenya. ide. Artinya memang di Bengkulu juga harus ada pihak yang secara bersama-sama memikirkan ini, bagaimana supaya ini tumbuh dengan baik. Generasi muda salah satu segmen yang harus dibidik. Mereka harus kreatif, harus punya desainer-desainer andalan sebagai penerus generasinya Pak Mori. Betul. Gitu kan? Itu harus dibangun. Kemudian pemerintah juga harus mengambil peran sebagai fasilitator ketemunya pasar dengan produsen ini tadi. Kalau misalnya tidak bertemu, pasarnya tidak tercipta, produsen habis Pak Mori. Oke. Nggak ada mau lagi. Oke, baik. Baik pemirsa, kita akan jeda iklan dulu untuk obrolan kita kali ini di Berndo TVRI Bengkulu. Tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.